Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPIK akan menyampaikan materi tentang chat fairness. Saya Isundriani sebagai moderator dan adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Muhammad Arianto Wibowo, Dini Lestari, Ikhwan Rizkilahi, dan Ratu Anissa Azhara. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Arianto Wibowo. Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan untuk memperindah, memperkuat, melindungi bahan tersebut. Setelah digunakan pada permukaan bahan tersebut dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan bahan tersebut. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dikuas, disemprot, dilumurkan, atau berbagai cara lainnya. Cat memiliki sifat-sifat dasar atau sifat-sifat umum, seperti daya rekat, mudah diaplikasikan, memberi perlindungan, dapat tahan lama, kualitas yang konsisten. Selain itu, cat juga memiliki sifat-sifat spesifik, seperti cat dapur. Cat dapur ini memiliki sifat tahan minyak dan mudah dibersihkan. Cat pesawat udara. Cat ini biasanya tahan akan suhu dan tekanan. Industri cat adalah salah satu industri tertua di dunia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, manusia gua menggunakan cat itu sebagai media komunikasi, dekorasi, dan proteksi. Mereka menggunakan bahan-bahan atau material-material yang berasal dari alam, seperti susu, darah, bahkan dari tanaman yang memiliki warna-warna yang menarik. Hebatnya lagi, cat-cat ini memiliki daya tahan atau keawetan yang sangat tinggi, seperti ditunjukkan oleh lukisan-lukisan prasejarah yang pernah ditemukan. Kemudian, orang-orang Mesir kuno mengembangkan cat menjadi akan kayak lebih berwarna. Mereka menemukan cat warna biru, merah, dan hitam dengan mengambilnya dari akar tanaman tertentu. Kemudian, orang-orang Mesir ini menemukan kasein sebagai perekatnya. Seiring berjalannya waktu, manusia menemukan minyak bumi dan resin sebagai perekat. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Ratu Anissa Azhara. Selanjutnya jenis atau klasifikasi cat, yaitu yang pertama bahan baku. Bahan bakunya itu berdasarkan jenis resin yang dipakai, yaitu cat epoksi, cat melamin, cat akrilik. Nah, di sini juga selanjutnya ada fungsinya. Fungsi dari jenis klasifikasi cat ini yaitu cat dempul. Cat dempul anti karat, anti jamur, tahan api, tahan panas, dan lain-lainnya. Selanjutnya metode pengecetan. Metode pengecatannya itu bisa dilakukan beberapa cara, yaitu di sini metode pemakaian cat ini bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu bisa dilakukan dengan cat kuas, cat spray, celup, wiping, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu
Letak pemakaiannya juga bisa ada beberapa bagian, yaitu cat primer. Cat primer itu sebagai dasar, dan top coat atau finishing itu pada permukaan paling atas. Nah, selanjutnya itu interior di dalam tidak terkena secara langsung matahari, dan eksterior di luar, dan lain-lain. Selanjutnya jenis substrat, yaitu ada beberapa digunakan juga. Jadi jenis cat ini bisa dilakukan untuk beberapa alat juga gitu. Alat atau apa sih, benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya untuk cat besi, cat lantai, cat kayu, beton, kapal, mobil, plastik, kulit, itu tuh beda-beda catnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bahan-bahan penyusun cat. Dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama itu resin atau binder, yang kedua itu pigmen dan extender, yang ketiga itu solvent, yang keempat itu aditif. Nah, di sini yang pertama, resin atau binder ini yaitu komponen pembuat lapisan film dalam cat. Nah, bisa juga disebut resin atau binder ini ada sebuah perekat pada cat. Nah, di resin ini mengikat seluruh komponen pembentuk. Nah, di sini juga resin itu mengikat seluruh komponen pembentuk materi dalam membuat cat, teman-teman. Nah, terus nama pelapis cat seringkali diambil dari jenis resin yang digunakan. Kan resin juga udah dibahas di bagian tadi, jenis dan klasifikasi. Bahwasannya bahan bakunya itu adalah resin. Kenapa? Karena resin itu mengikat seluruh komponen. Nah, yang digunakannya juga itu cat epoksi, vinil, dan akrilik, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu yang kedua teman-teman, pigmen. Pigmen itu salah satu bahan dasar atau komponen pembuatan cat. Nah, dapat digolongkan sebagai extender. Extender itu karena berasal dari bahan baku tepung atau partikel padat. Nah, di sini juga pigmen itu dapat memberikan warna yang dominan pada cat, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga dan keempat teman-teman, solvent dan aditif. Solvent ini sebagai pelarut dan aditif bahan tambahan. Ini sangat penting teman-teman di bahan-bahan penyusun cat ini. Contohnya kayak pelarut tuh kayak seperti air. Air itu untuk melarutkan si cat tersebut. Nah, aditif bahan tambahan, teman-teman. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan jelaskan dengan teman saya, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Dini Lestari. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pembuatan cat. Tahap-tahap untuk membuat cat yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan yang sesuai dengan formula. Bahan-bahan yang diambil sudah teruji kualitasnya, tidak kadaluarsa, tidak cacat baik secara fisik maupun secara kimia, yang ditandai dengan adanya perubahan bau, warna, bentuk, maupun kekentalan pada bahan tersebut. Untuk mengukur bahan yang akan diproses bisa dilakukan dengan ditimbang beratnya atau diukur volumenya, tergantung dengan formula apa yang akan digunakan pada formula tersebut. Ketelitian dan keakuratan pada penimbangan merupakan faktor terhadap hasil akhir pembuatan cat, terutama pada penimbangan aditif atau pigmen. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap produksi. Nah, proses produksi cat ini dibagi menurut jenis cat yang akan dibuat. Yang pertama itu cat tanpa pigmen, extender atau filler. Nah, pembuatannya hanya melibatkan proses penuangan, mixing, dan straightening saja, yaitu menuang bahan-bahan dengan urutan dan cara sesuai dengan jenis cat yang akan dibuat ke dalam sebuah tangki dengan ukuran pas. Kemudian cat dengan pigmen atau extender. Nah, proses pembuatan cat jenis ini juga dibagi berdasarkan pada seberapa halus padatan pigmen atau extender terdispersi di dalam campuran. Jika yang diinginkan kepadatan terdispersinya secara kasar dengan kehalusan antara 20 hingga 50 mikron, maka proses yang dibutuhkan adalah cukup dengan proses dispersi saja. Namun, jika yang dikehendaki padatan
terdispersinya secara halus, yaitu 5 hingga 20 mikron, maka diperlukan proses penggilingan partikel padat dalam mesin giling. Tahap yang ketiga adalah proses dispersi. Nah, proses dispersi ini meliputi yang pertama proses pembasahan partikel pigmen oleh bahan-bahan cair, kemudian proses pemecahan secara mekanis terhadap kelompok partikel menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian mempertahankan agar supaya kelompok partikel yang lebih kecil ini tetap terpisah satu sama lain. Nah, proses dispersi akan mendapatkan hasil yang optimal apabila prinsip-prinsip dispersinya terpenuhi. Nah, prinsip-prinsip dispersi ini meliputi kecepatan, bentuk cakram, diameter cakram terhadap tangki, kemudian tinggi cakram dari dasar tangki, diameter tangki, serta penambahan secara tepat aditif, weighting, dan dispersinya. Nah, jika kondisi ideal ini terpenuhi, maka akan terbentuk sebuah aliran yang menyerupai donat. Pada kondisi inilah diperoleh proses dispersi yang optimal. Untuk tahapan yang keempat yaitu tahap penggilingan. Nah, dengan hanya dispersi, kita belum mendapatkan tingkat kehalusan partikel lebih rendah dari 20 mikron, yaitu ukuran rata-rata partikel primer dari pigmen dan atau extender. Untuk itu, diperlukan sebuah tahapan lanjutan, di mana ikatan fisik partikel-partikel pigmen akan dipecahkan lebih lanjut menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan cat, biasanya pigmen, extender, sebagian resin, dan aditif digiling terlebih dahulu untuk dibuat pasta atau bahan setengah jadi. Nah, pasta ini bisa disimpan di gudang atau juga bisa langsung diproses untuk dibuat cat, yaitu hanya dengan proses mixing biasa seperti yang dijelaskan pada proses pembuatan cat tanpa pigmen. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Nah, untuk melihat seberapa jauh campuran sudah tercampur sempurna dan sesuai dengan komposisi yang ditentukan, cukup mengukur kekentalan atau viskositas campuran tersebut. Namun, bila campuran tersebut mengandung beberapa jenis pasta, maka menyamakan warna campuran cat secara kasar perlu dilakukan agar campuran tidak terlalu jauh berbeda dengan warna standarnya. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan cat secara umum. Nah, proses produksi cat melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu premixing, grinding, letdown, filtering, color matching, dan packaging. Nah, premixing ini merupakan pencampuran awal di mana bagian padat dari cat seperti pigmen dan extender atau filler didispersikan ke pelarutnya dengan tambahan aditif yang sesuai seperti dispersing agent dan weighting agent. Nah, pada proses grinding, partikel pigmen dihaluskan dengan mesin giling agar ukuran partikelnya lebih kecil dan diperoleh tingkat kehalusan dan warna yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu proses finishing yang meliputi letdown, filtering, color matching, sampai packaging. Nah, pada proses ini cat diatur kekentalannya, ditambahkan zat aditif, kemudian disaring dari kotoran pada saat pengadukan dan disesuaikan dan dipilah-pilih warnanya dan pada akhirnya dikemas. Yang selanjutnya yaitu kegunaan cat. Nah, dari segi penggunaannya, cat rumah diklasifikasikan menjadi cat interior dan cat eksterior. Nah, cat eksterior ini diperuntukkan untuk di luar rumah karena memiliki sifat protektif terhadap cuaca. Nah, sementara cat interior yaitu cat yang diperuntukkan untuk di dalam rumah karena lebih menonjolkan sifat keindahan. Karenanya cat interior tidak cocok digunakan untuk eksterior, begitupun sebaliknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ihwan Rizky Lahi. Vernis. Vernis berasal dari bahasa Latin, yaitu vernix, yang artinya resin yang berbau. Awalnya resin dikembangkan dengan cara kuas untuk mendapatkan efek kemasan dan lapisan film yang tebal, yang keras untuk melindungi media yang dilapisi.
Vernis menghasilkan lapisan film dengan warna transparan, baik tanpa warna ataupun mengandung sedikit warna. Vernis ini bahan finishing kayu yang seringkali digunakan dalam industri furnitur misalnya, maupun building karena kepraktisannya. Hasil akhir lapisan filmnya biasanya glossy, walaupun ada juga jenis vernis yang tampilannya akhirnya dope. Secara umum, vernis dibagi menjadi dua, yaitu vernis solvent dan vernis water based. Vernis solvent based biasanya merupakan kombinasi dari drain oil, resin, thinner, dan solvent. Sedangkan vernis water based menggunakan air sebagai pelarutnya. Contoh vernis dalam kehidupan sehari-hari adalah yang ada di motor, di cat motor. Biasanya anak-anak motor tuh sering ngecat, terus pas habis dicat ditaruhin vernis biar besinya nggak karatan dan catnya awet. Materi selanjutnya yaitu proses pembuatan cat vernis. Proses pembuatan cat vernis antara lain pemanasan. Vernis dipanaskan baik dengan boiler pembakaran terbuka maupun tertutup selama 4 hingga 16 jam dengan suhu 93 hingga 340 derajat Celcius atau setara dengan 200 hingga 650 derajat Fahrenheit. Emisi hasil pemanasan vernis lebih dominan dalam bentuk bahan organik yang mudah menguap. Namun, ini tergantung dari suhu dan waktu pemanasan, solvent yang digunakan, derajat ketahanan tangki, dan penggunaan tipe gas pengontrol pengotor. Emisi dari pemanasan vernis berasal dari bahan baku sebanyak 1 hingga 6%. Yang kedua itu yang selanjutnya, pengadukan. Pengadukan harus dilakukan dengan kuat dalam tangki untuk menggabungkan serbuk yang mengkilap, yang cenderung mengapung, dan untuk menghindari endapan di dasar bejana. Umumnya menggunakan pigmen yang dikecilkan ukurannya, sehingga pengurangan ukuran partikel atau milling itu tidak berlaku. Namun, partikel mungkin perlu dipisahkan atau deaglomerasi dan merubah menjadi penyusun-penyusunnya. Mencampurkan bahan harus sesuai dengan kemampuan cairan pengaduk yang memiliki perbedaan viskositas yang berbeda jauh seperti cairan resin atau pewarna yang sudah diuraikan ke dalam pelarut solvent. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari cat vernis. Cat vernis sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi proteksi atau perlindungan, dan yang kedua, fungsi estetika. Fungsi proteksi atau perlindungan di sini, vernis diaplikasikan terhadap bahan untuk diharapkan lebih tahan terhadap paparan lingkungan dari yang sifatnya biotik maupun abiotik. Dalam kata lain, vernis ini diharapkan bisa melindungi bahan seperti kayu, pagar, besi, ataupun lainnya itu agar terlindungi dari paparan dari yang bersifat biotik dan abiotik. Nah, yang kedua yaitu fungsi estetika. Fungsi estetika di sini, selain vernis ini diaplikasikan untuk dilakukannya perlindungan atau proteksi, juga dimaksudkan untuk meningkatkan estetika kayu atau bahan yang telah diaplikasikan dengan vernis. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Cat dibedakan menjadi water base, meliputi cat tembok dan cat air, dan solvent base, meliputi cat mobil, cat besi, dan cat minyak. Elemen penyusun cat adalah pigmen, pigmen extender atau filler, liquid, binder, dan aditif. Proses produksi cat secara umum melalui beberapa proses, yaitu premixing, grinding, letdown, filtering, color matching, and packaging. Kegunaan cat adalah
Cat digunakan mulai dari cat rumah, perabot rumah, dan berbagai peralatan sampai kepada mobil. Gunanya, selain untuk menambah keindahan barang yang dicat, juga untuk melindungi bahan yang dicat dari karat, khususnya logam, mulai dari pagar, teralis, dan sampai kepada perut kapal laut atau tanker. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.